siapa ya? Kami persilakan kepada kakak untuk Halo, jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Ahmad Rifai Steki Amuntai. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya ya. Happy watching. Kan soalnya jadi kita pakai mic ya, teman-teman semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati lahum maghfiratun wa ajrun 'adzim. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وأزرتموهم أقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. فبما نقضهم ميثاقهم لعنهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. Hai, assalamualaikum. Halo Pristawa semua. Pristawa? Apa sih Pristawa itu? Apa ya? Hah? Apa sih? Aha! Pristawa. Jadi peristawa itu Saya Farida. Saya Rizka Amelia. saya Siti Rabiatul. Saya Toibah. Saya Aulia Rahmah. Saya Wirdatul Alfa. Kami Pristawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Presfan semua. Kembali lagi bersama kami. Di sini kami akan melakukan sebuah Q&A seputar dengan Hafizah 30 juz. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang akan kami tanyakan kepada kakak yang telah kami pilih menjadi narasumber kami. Di sini kami akan menanyakan nih bagaimana kakak proses menghafal kakak menggapai hingga dapat menyelesaikan hafalannya menjadi 30 juz. Nah, oh ya, seputarnya kita belum tahu nih siapa sih nama kakak ini. Nah, Iya, siapa ya? kami persilakan kepada kakak untuk perkenalan terlebih dahulu. Nah, supaya lebih kedengaran soalnya jadi kita pakai mic ya, teman-teman semua agar jelas suaranya. Ya, maaf ya Kak. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Hamalia. Saya dari Pelaihani Kabupaten Tanah Laut. Saya merupakan mahasiswi semester 2 prodi PPA. Nah, nama kakak tadi Kak Helma dari PBA
semester 7 dan beliau dari Playhari. Nah, jadi jauh juga Lumayan jauh ya. Iya, jauh sekali, jauh di ujung dunia. Aulia pengen nanya nih sama kakak. Terus bagaimana sih kira-kira awal mulanya kakak menghafal Al-Quran itu gimana? Mula awal-awalnya itu jadi kakak menghafal Al-Quran Dan gitu. pengen meneruskan hafalan ke Iya. Amuntai, Jadi- SDK Amuntai gitu. Iya, gitu. Ya, jadi pertama kali saya memulai hafalan itu ketika waktu aliyah kami disuruh memilih salah satu ekskul. Di sana ada beberapa ekskul yang wajib diambil seperti pramuka, paskibra, tahfiz atau muhadarah. Jadi saat itu saya ambil tahfiz. Nggak tahu juga kenapa, alasannya pengen aja. Dan saat tahfiz dibimbing oleh ustadz langsung sambil menghafal, sambil membenarkan bacaan. Nah, di situ entah kenapa ada rasa kenikmatan tersendiri ketika proses menghafal Quran. Dan ketika selesai menyelesaikan satu surah aja gitu, ada kepuasan. Dan dari sana, Puas hatinya kayak gitu. Masya Allah. dan dari sana ingin terus melanjutkan. Alhamdulillah Allah bukakan jalan menuju ke universitas yang alhamdulillah terkumpul dengan orang-orang penghafal Quran. Terus bagaimana sih kira-kira strategi kakak dalam menghafal Cara-caranya Al-Quran menghafal ya? Al-Quran. Cara-cara Apakah ada Kak? metode-metode tertentu? Iya, gitu. Buat kami ini, masukan buat kami khususnya Yang motivasi bagi buat kami semua. Kalau strategi saya tidak menetapkan, tapi satu, saya setiap hari itu saya ada target. Jadi dalam satu hari saya mewajibkan diri saya untuk menghafal minimal satu halaman atau satu pojok. Jadi apapun alasannya, kesibukannya ataupun selelah-lelahnya, tetap menghafal Al-Quran itu tidak ada alasan bagi saya. Jadi saya ingin membuat diri saya terbiasa, sehingga jika ada suatu hari saya tidak menghafal Quran, ada rasa seperti kurang, Rasa bersalah ya. ada rasa bersalah. Jadi saya ingin membuat diri saya ketergantungan terhadap Al-Quran, sehingga hafalan saya akan terus bertambah. Allah. Masya Allah. Tidak seperti kita ini yang Iya. selalu disibukkan dengan ini, itu, itu, bla 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 dan Jadi ini. kadang terlupakan gitu. Semoga ya kami bisa mencontoh Ya. kakak dalam sehari itu kita harus bisa punya target minimal satu halaman ya kak. Jadi kita bisa menghatamkan Al-Quran insya Allah. Teman-teman, selanjutnya kita masuk ke Q&A part 2. Apakah ada kak lika-liku yang kakak hadapi ketika menghafal? Berbicara lika-liku pasti ada, setiap orang pun punya. Ketika menghafal Quran, sebenarnya tantangan terbesar saya itu adalah diri saya sendiri, dimana pikiran dan hati itu berlawanan. Pikiran ingin santai, pikiran ingin mengerjakan tugas kuliah atau hal lainnya, sedangkan hati ingin menghafal Al-Quran. Jadi kadang dua hal itu beradu argumen masing-masing. Jadi lika-likunya salah satunya adalah diri sendiri. Dari sisi pertemanan pun ada juga masalah, seperti kita cepat-cepatan ngapal. Jadi sering saing-saingan. Jadi kadang-kadang mikir ini mau ngapal Quran atau mau cepat-cepatan atau mau balapan. Jadi kembali lagi ke niat utama, yaitu lillahi ta'ala, karena Allah. Terus juga lika-likunya karena kita jauh dari orang tua, jadi lumayan berat menahan diri untuk tidak sering pulang, untuk tetap bertahan di sini, untuk tetap melanjutkan pendidikan di sini. Menghadapi emosi sendiri itu lumayan berat. Baik, setelah banyak lika-liku, perjuangan, kesulitan yang kakak hadapi, nah sekarang kan kakak sudah khatam Al-Quran. Bagaimana perasaan kakak setelah menghatamkan itu? Perasaannya lebih condong ke takut, karena kita sudah hafal bukan berarti kita selesai perjuangan kita, tapi malah ini awal titik kita berjuang untuk mengingat hafalan-hafalan terdahulu. Memperoleh itu jauh lebih sulit daripada menambah hafalan. Susah untuk menjaganya. Ya, karena godaannya banyak sekali. Terus setelah kakak khatam, apakah ada efek atau nikmat yang kakak rasakan ketika sudah menjadi seorang hafizah? Alhamdulillah, saat saya sudah selesai, Allah bukakan pintu-pintu rezeki. Alhamdulillah, beberapa kali saya dapat tawaran untuk jaga stor tahfiz di beberapa tempat, seperti sekarang jaga tahfiz di Raha, saat PLKKN jaga tahfiz di
Yunus Banjar. Jadi beberapa kali itu berhadapan dengan anak-anak. Jadi bukan maksud saya bukan rezeki, bukan dalam hal materi, tapi dalam hal pengalaman. Saya banyak dapat pengalaman. Bukan saya tidak memotivasi diri saya lagi, tapi mengajak orang lain, memotivasi orang lain untuk sama-sama menghafal Al-Quran. Apalagi anak-anak, mereka tidak tahu hakikat menghafal itu seperti apa. Jadi benar-benar saat melakukan ini semua, saya menikmati prosesnya. Nah, dari itu semua apa harapan kakak untuk menjadi lebih baik lagi dalam menghafal? Harapan saya untuk kedepannya, semoga saya menjadi orang yang lebih baik lagi, kuat dalam murojaah, karena semester akhir ini benar-benar perjuangan yang sangat berat. Kita ada tuntutan skripsi, PPL, KKN, dan sebagainya. Jadi antara hafalan dengan perkuliahan lumayan menggalaukan. Terus apakah harapan ke depan kakak untuk adik-adik tingkat atau junior dari mahasiswa di STQ Amuntai ini? Harapan saya semoga mahasiswa-mahasiswa yang akan datang ini akan menyelesaikan hafalan-hafalan mereka 30 juz mungkin, dan semoga selalu termotivasi karena kita di lingkungan orang-orang baik. Semoga banyak generasi-generasi penerus kami. First friends semua, kita lanjut lagi ke Q&A Part ketiga, yaitu pertanyaan dari netizen. Selanjutnya di sini ada juga pertanyaannya, Kak. Bagus mana antara menghafal dulu sampai selesai baru murojaah cepat hafalan 30 juz atau menghafal sedikit sambil murojaah tapi lambat hafal 30 juz? Kalau menurut Ana, lebih setuju lambat menghafal, lambat 30 juz tetapi konsisten dalam murojaah. Karena kalau kita sudah selesai 30 juz terus balik lagi murojaah, itu sangat berat tantangan dan godaannya, seperti menghafal ulang. Jadi sangat berat buat anak. kita lanjut. Ini ada lagi pertanyaan, apakah bisa nih Kak seorang penghafal Al-Quran itu hidup berdampingan dengan dosa-dosa yang telah menjadi habitsnya atau kebiasaannya, tapi dengan catatan dosanya tersebut itu bukan dosa-dosa besar? Kalau menurut Ana, hindari semaksimal mungkin, hindari, karena Al-Quran ini suci, Al-Quran ini mulia. Al-Quran akan sulit masuk ke dalam hati seseorang apabila terlalu banyak noda di dalam hatinya. Jadi usahakan semaksimal mungkin untuk menghindari, meskipun bukan dosa besar, tetap saja. Nah, di sini apa motivasi terbesar untuk menghilangkan rasa malas ketika ingin menghafal Al-Quran tapi rasa malas itu bertubi-tubi, Kak? Untuk motivasi diri sendiri, kita ingat bahwa seorang ahli Quran, seorang penghafal Quran merupakan bagian dari keluarga Allah. Artinya kita istimewa. Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini karena ini istimewa sekali. Kita aja lanjut ke pertanyaan netizen yang terakhir, yaitu gimana sih Kak cara bagi waktu nambah hafalan, kemudian murojaah, kemudian tugas kampus, dan main HP nih? Kalau untuk ziyadah nambah hafalan, kita bisa ambil di waktu sebelum subuh dan setelah sholat subuh karena otak kita lagi fresh. Terus ke kampus belajar seperti biasa, fokus pada pembelajaran kampus. Kalau ada waktu senggang-senggang sedikit, tambah hafalan ziyadah atau murojaah. Jangan sia-siakan dengan bicara-bicara atau main handphone. Terus untuk murojaah setelah sholat isya, biasanya sebelum tidur, memori kita akan lebih cepat menangkap. Terus untuk bermain HP, kurangilah sosmednya, main gamenya, karena kita menghafal Quran dan belajar itu fokus dulu. Insya Allah ada hasil yang maksimal nanti kalau kita benar-benar fokus.